Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel sederhana luar biasa. Di sini saya mau bikin roti bluder. Nah, untuk roti bluder ini mixernya 2 kali. Untuk pertama kita mixer telur sama gula, dikocok sampai ngembang. Habis itu dipisahin lagi, dituang di tempat lain. Habis itu masuklah tepung. Yang kedua ya, mixeran yang kedua itu tepung, gula enggak ya, gula udah dicampur dengan telur tadi, berarti tepung, susu, yeast dan yang lainnya. Untuk pemikseran roti bluder ini rawan sekali gagal ya, tingkat kegagalannya tuh hampir 50% ke atas. Apalagi yang belum tahu trik dan caranya itu pasti gagalnya. Soalnya kalau sudah tahu resep tapi kalau nggak tahu trik atau caranya, kemungkinan besar gagal. Ini adonan yang kedua, yang pertama tadi yang saya maksud ya, yang di mixer telur sama gula itu di mixer sampai putih seperti itu adonannya. Habis itu dituangkan sedikit-sedikit, jangan langsung banyak ya. Kalau langsung banyak dia malah menggumpal. Adonan yang kedua itu malah menggumpal dia. Nah, kalau bisa adonan sedingin mungkin ya. Adonan ini saya cuma pakai es batu aja, nggak pakai air, soalnya itu tadi kita menjaga adonan biar tetap dingin. Soalnya ini mixerannya lama sekali, kurang lebih hampir setengah jaman lah kalau pakai speed 2 aja. Tapi kalau saya sedikit-sedikit pakai speed 3, nah maksudnya sebentar-sebentar lah pakai speed 3 itu kurang lebih 20-an menit lah. Nah itu saya tadi pakai speed 3 tapi sebentar saja. Diusahakan jangan sering-sering pakai speed 3 ya, soalnya kalau sering pakai speed 3 adonan cepat panas dan momen pencampurannya itu enggak apa ya, enggak tahu kita pasnya untuk waktu masuk adonan yang pertama itu enggak tahu kita. Seharusnya pakai speed 2 aja. Habis itu kalau kayaknya sekiranya sudah mencampur, dimasukin lagi. Nah itu kita kerok ya pinggir-pinggirnya yang enggak bisa kena baling-baling ya, sambil dicek masih menggumpal atau tidak. Kalau masih menggumpal, jangan ditambahkan adonan yang pertama tadi ya. Adonan yang pertama ya telur sama gula tadi. Jadi jangan, kalau masih menggumpal tuh di mixer aja terus, tapi jangan ditambah adonan yang pertama biar menggumpalnya itu biar tidak menggumpal dulu intinya. Untuk roti bluder ini rotinya super duper lembek ya, super lembek pokoknya. Ini yang belum pernah pegang adonan ini susah sekali. Nah, lengket sekali lah intinya dia. Intinya itu adonan ini super lengket lah. Ini saya dengar-dengar roti ini tuh dari Belanda ya, dari cikal bakalnya roti ini dari Belanda. Saya kurang tahu pastinya itu waktu datangnya resep roti ini ke Indonesia tahun berapa, saya kurang tahu ya sejarahnya. Tapi saya pernah dikasih tahu, yang mengajarin saya itu ini dari Belanda, roti bluder ya. Ingat ya, jangan sering-sering pakai speed 3. Kalau sudah agak mencampur, kita tuangkan lagi adonan yang pertama. Nah, sambil dilihat masih menggumpal atau tidak. Intinya itu jangan sampai menggumpal ya. Kalau menggumpal berarti terhitungnya adonan kurang sempurna atau kurang bagus itu. Nah, kita masukkan sebentar. Itu ini bahan belum masuk semua, ada sudah lembeknya seperti itu ya adonan. Itulah roti bluder, khasnya dia lembek, jadi roti itu ntar lembut sekali, rotinya lembut. Ini di video ini saya
cuma memixernya aja sampai selesai ya, bukan sampai ngoven. Ntar kalau ngoven di lain waktu saya sambung lagi, soalnya ini saya nggak sempet, saya tinggal istirahat, jadi cuma mixernya aja. Yang nebel ya juga teman saya, jadi saya nggak ikut bikin nebel, bikin ini cuma mixer aja. Soalnya kalau teman-teman teman saya kalau mau bikin roti bluder ini dia agak ragu, jadi dia belum berani ya. Makanya saya dulu yang pegang biar teman saya nggak resiko banyak. Nah ini adonannya masuk lagi, adonan yang ini adonan pertama itu masuknya beberapa kali ya, saya sampai lupa, intinya jangan sampai semua gitulah, campurnya sedikit-sedikit. Nah itu adonannya seperti itu. Kalau belum nyampur, ntar kalau udah nyampur dia lengket. Ntar ada saya kasih tahu adonan bluder sudah kalis atau belum. Ini yang saya tunggu videonya biar pas waktunya yang kalis. Saya contohkan tuh seperti ini loh video yang adonannya yang kalis gitu. Ntar ada ini videonya, masih saya ngomong yang lain dulu soalnya belum pas di video waktu kalisnya. Jadi untuk roti bluder ini sebenarnya kalau dibilang susah ya susah, kalau dibilang gampang ya gampang. Apalagi kalau belum tahu trik dan caranya pasti susah. Kemarin teman saya nyoba sering gagal karena mixernya keliru. Dia kira telur sama itu sama aja, langsung dimasukin gitu aja, ternyata malah nggak jadi. Ini sebenarnya ya cara-cara seperti ini ya menurut saya ya rahasia, tapi ya buat apa kalau disembunyiin terus, kalau nggak bermanfaat buat lain. Mending saya share di YouTube sini aja, saya buka trik-trik dan caranya di YouTube ini aja biar bermanfaat bagi yang lain atau bagi yang membutuhkan ya. Maaf ya kalau perekamannya tuh biasanya saya kurang bagus, soalnya alat perekaman saya tuh seadanya ya. Saya bermodalkan HP aja, soalnya saya intinya tuh mendokumentasikan trik dan cara-cara di roti ya. Nah kita lihat adonannya seperti itu yang belum nyampur ya, belum nyampur sempurna. Ntar kalau habis ini masuk mentega ya. Ini saya nggak lihat videonya yang tadi ya, waktu ngomong saya matanya kemana-mana. Ini udah masuk mentega atau belum? Oh belum kayaknya, hanya belum, wadahnya belum kena mentega, yang pojokan ada spatula pink itu. Kita lihat terus. Nah ingat ya, kalau waktu mentega itu, waktu masuk mentega itu harusnya itu adonan biarkan kalis dulu. Nah ini diusahakan menteganya dingin ya, dingin, butter atau mentega dingin ya, dimasukin kulkas dulu biar dingin dia, biar tidak panas adonannya. Sambil dipegang bowlnya bawah itu biar kita tahu adonannya suhunya berapa. Itu caranya dipegang bowlnya bawah. Kayaknya ada di video ini, tapi saya tadi lupa waktu neranginnya. Cara ngecek adonan dingin atau enggaknya tuh kita pegang bawahnya bowl, habis itu dirasain dingin atau enggak. Kalau dia cenderung suhunya sudah biasa adonan, berarti kurang lebih suhunya 28-an lah, 28-an sampai 30-an derajat biasanya. Oh belum, menteganya belum masuk. Saya masih mentega itu. Nah, masih buka mentega. Itu menteganya keras sekali. Akhirnya saya nggak bisa jadi pakai yang mentega itu, butter ya, bukan mentega ya.
Sini roti-roti yang saya bikin ini kan kelas premium, rata-rata di sini kita pakai butter. Kalau butter kan lebih mahal daripada mentega ya, margarin. Beda lah ya margarin sama butter. Kalau margarinku dia cenderung keras, kalau butter dia agak lembek. Ya intinya seperti itulah. Kalau yang belum tahu silahkan browsing aja tentang mentega atau butter, margarin ya, maksudnya margarin atau butter, perbedaannya gimana. Nah itu saya masukin butternya, saya masukin freezer itu ya, bukan chiller atau kulkas. Jadi ntar adonannya biar enggak panas. Ini makanya itu adonan butter saya masukin freezer. Nah, habis itu dilihat sampai kalis. Catatan ya, ini kan video waktu tabelnya nggak ada. Habis di mixer itu jangan langsung di tabel atau ditimbang ya, didiamkan kurang lebih 25 menit sampai 30 menit baru ditimbang. Ditimbang habis itu diisi gitu ya. Intinya diistirahatkan adonannya seperti roti-roti itu. Nah ini ntar saya tunjukkan kalau udah kalis. Ntar ini saya ngecek adonan suhunya berapa tuh ya, dipegang di bawahnya kayak gitu. Nah ini kalis ini, soalnya pinggir-pinggirnya itu sudah bersih dari adonan, alias adonan sudah mengumpul di tengah. Kayak gitu ya. Itu kalisnya seperti itu. Kalau yang ngelihatin videonya dari awal tahu lah, kalau yang langsung di skip nggak tahu dia. Nah, ini kayak gini tuh kalis. Nah, kalisnya seperti itu ya. Jadi udah waktunya masuk mentega. Kalau seperti itu boleh. Intinya kalau adonan nggak panas itu tingkat keberhasilannya bisa dianggap bisa 90%-an ke atas. Jadi anti gagal gitu. Intinya cuma itu, adonan nggak boleh panas. Diusahakan adonan sedingin mungkin. Untuk yang mau tanya-tanya atau masalah saya kok bikin bluder gini silakan komen aja, nggak masalah, pasti saya jawab. Nah itu saya lihatkan ke elastisannya atau kekalisannya itu seperti itu ya. Kalau ditarik dia kayak karet. Nah, itu mentega sudah masuk, butter ya mas, butternya sudah masuk. Nah ini saya skip soalnya lama sekali, soalnya saya pakai speed 1 kan. Kalau pakai speed 2 menteganya lari kemana-mana ya, tuh muncrat kemana-mana itu. Ini saya pakai speed 2 ya, sambil kita lihatin adonannya itu. Kalau belum nyamper seperti itu, ini proses penyampuran mentega butternya ya, pengejaran butter. Nah kita lihat seperti itu sampai menyampur semua. Ntar ada waktunya pasnya adonan untuk diangkat tuh seperti apa, itu ntar ada, sambil dia liatin ya. Soalnya ini ilmu ini agak susah juga saya dapatkan itu, jadi nggak sembarangan bisa dapat ilmu ini. Untuk para subscriberku bersyukurlah, karena Anda cuma subscribe aja sudah menguasai semuanya. Dan masalah ilmu saya nggak pelit ya, silahkan tanya-tanya aja kok, nggak apa-apa. Nah seperti itu, dilihatin. Nah dilihatin sampai kalis ya. Ntar saya tunjukin waktu adonan kalau sudah naik tuh seperti apa. Nah, ini saya pakai mixer kecil ya, kapasitas 3 kilo. Nah ini adonannya saya lihat. Nah adonan ini kalisnya seperti apa. Nah seperti itu, kalis ini masih kurang kalis sedikit ya, masih pecah-pecah itu.
jadi ditambah lagi waktu mixernya biar benar-benar kalis. Kalau nggak salah saya skip lagi soalnya masih lama. Yang diusahakan jangan sampai adonan panas gitu aja udah. Ntar insya Allah nggak gagal kalau sudah tahu triknya. Kalau sudah nonton video ini pasti ya bikin di rumah ya pasti berhasil. Sambil dilihat, nah kita cek lagi adonannya, kekalisannya seperti itu ya, lebih kalis dari tadi ya. Adonannya agak lembek ya, lebar gitu. Emang seperti itu adonannya, jangan khawatir. Emang seperti itu adonannya. Ayo kita mixer terus, diantar saya kasih tahu kalau waktunya pas untuk naik atau udah kalisnya full, maksudnya benar-benar kalis seperti apa. Nah ya itu saya tunjukin ya ini. Nah yang saya maksud adonan di pinggir-pinggir itu sudah mengumpul di tengah, itu menandakan sudah benar-benar kalis. Nah, kita didiamkan di loyang ya, biarkan di loyang, dikasih minyak biar nggak lengket. Habis itu didiamkan kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Ingat jangan ditaruh di kulkas ya, didiamkan di luar saja biar dia ngeres, ngembang. Nanti kan dia agak ngembang jadi nggak begitu lengket lah, nggak selengket ini kan masih lengket sekali jadi susah ngembangnya. Jadi ya biar nggak begitu lengket ya didiamin, atau itu wajib diistirahatkan adonan itu, jangan langsung di table ini, nggak bisa malah jadi ntar rusak. Nah, hasilnya juga nggak bagus ya. Jadi sebaiknya jangan langsung di table. Nah, itu elastisnya seperti itu ya, kekalisannya super duper kalis itu, wis kayak gitu sampai lengket-lengket di jari. Padahal tangan saya udah kena banyak minyak gitu, tapi tetap aja lengket. Nah ingat ya, untuk yang ini roti ini nggak perlu di frothing, intinya tuh didiamkan sampai ngembang sendiri tanpa di steamer. Intinya tuh didiamkan di suhu ruangan biasa ya, biar nggak itu. Kalau di steamer dia malah di frothing malah kurang bagus, soalnya kadar airnya sudah tinggi. Ini kan adonan super lembek. Nah itu yang sudah ngembang waktunya ngoven seperti itu ya. Ini cuma foto-fotonya saja, teman saya suruh fotoin itu. Nah, hasilnya seperti itu. Dan untuk melihat video-video selanjutnya silakan subscribe dulu, like-nya jangan lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.